Hai semuanya, salam wangi dari saya Yuni. Buat kalian yang baru mampir, salam kenal. Kali ini parfum yang mau saya bahas yaitu parfum dari Narciso Rodriguez. Mudah-mudahan ejaannya benar ya, kalau enggak mohon diperbaiki aja. Nah, yang saya punya itu travel size yang eau de parfum poudre dan ambre. Ini dia, udah saya pakai beberapa hari dan buat saya ini wanginya enak, bisa dipakai untuk situasi apapun ya, pagi, siang, malam, cocok untuk kantoran, untuk hangout. Ini wanginya yang lembut, diperuntukkan buat cewek, tapi buat saya ini juga bisa dipakai buat cowok yang suka aroma-aroma lembut. Bisa dibilang aroma-aroma musk ya. Buat kalian yang pencinta note musk, bisa kalian coba dua parfum ini, yang ambre dan poudre. Buat saya dua-duanya mirip-mirip ya, jadi bisa kalian pilih salah satu atau dua-duanya bisa kalian beli. Nah, yang pertama poudre. Poudre itu not-notnya bunga-bungaan dari mawar, jasmine, orange flower, habis itu ada musk, terus vetiver, cedarwood, kumarin, patchouli. Nah, awal penyemprotan yang kecium wangi bunga-bungaan tadi ya, bunga mawar, jasmine dan orange flower. Tapi jangan takut, di sini pas disemprotin bunga-bungaannya itu kerasa lembut ya, bukan yang nyegerak menyengat ya. Ini lumayan lembut. Habis itu langsung diikuti oleh wangi emasnya. Jadi perpaduan antara bunga-bungaan dan emas, enak banget, enak banget. Nah, baru kalau udah didiemin berapa saat, sekitar 15 menitan bisa dibilang, atau mungkin setengah jaman ya, dry down yang didapat itu lebih ke arah maskinya dan bunga jasmine. Itu yang dominan kalau saya pakai eau de parfum poudre ini. Jadi buat saya istilah atau penamaan poudre di parfum ini atau di parfum ini buat saya nggak begitu tepat, karena poudre itu kan kalau diterjemahkan itu powdery atau bedak atau talak. Jadi suatu parfum yang kalau not dominannya talak, itu dia kayak kerasa pakai bedak aja, karena kalau kebanyakan talaknya atau powdernya, wangi-wangian atau not-not lain di suatu parfum itu ketutupan gitu loh. Jadi kayak apa sih, kayak kita habis mandi bedakan gitu biasanya. Kalau dulu kan, zaman dulu atau anak-anak kecil gitu, kayak habis dimandiin pakai talak seluruh badan, itu wangi yang kedapet gitu loh. Tapi di sini enggak, di sini lebih ke dominan emasnya. Jadi bisa dibilang buat saya lebih tepat kalau namanya disebut musque ya, eau de parfum musque itu lebih tepat dibanding eau de parfum poudre. Musque itu dalam bahasa Indonesianya mas ya, atau maski dalam bahasa Inggris. So itu menurut saya ya, kalau saya pakai poudre ini. Dan ya itu tadi saya balik lagi, aroma yang dominan itu masnya, terus jasminnya, dan juga kalau nggak salah ada kumarinnya ya. Cuman di sini kumarin, kalau kalian belum tahu, itu agak sedikit wangi-wangi fève tonka. Karena di sini kumarin ini dia itu unsur atau substansi yang diekstrasi dari fève tonka. Jadi ini unsur kimia ya, yang diambil dari ekstrasi fève tonka. Jadi wangi-wanginya ya kayak fève tonka gitu ya. Dan kumarin ini banyak juga digunakan di rokok-rokok Indonesia ya, kretek-kretek gitulah ya. Jadi ya itu tadi, makanya wangi eau de parfum poudre dari Narciso ini yang bisa kalian bayangin, pokoknya wangi maski yang lembut, jasmine sedikit yang lembut, dan kumarin tadi. Nah, terus sekarang yang eau de parfum ambre. Ini juga agak sedikit kurang tepat buat saya ya penamaannya, ambre atau ambery, atau wangi-wangi amber yang hangat. Kalau kita ngebayangin nama parfum eau de parfum ambre, pasti di kepala kita, wah pakai parfum ini pasti yang kerasa wangi-wangi yang hangat, yang benar-benar kerasa ambernya atau amberynya. Ini juga sedikit salah menurut saya ya. Kalau saya pakai parfum eau de parfum ambre ini dari Narciso, itu
bukan embernya yang kerasa ya, bukan embernya. Walaupun di dalamnya ada embernya. Dia itu not-notnya white flower ya, atau wah bunga-bungaan yang warna putih lah ya. Yang kayak misalnya dia di sini nggak dijabarin sih bunga putihnya apa aja, tapi kalau kalian ngebayangin bunga putih ya kayak melati lah, kayak tuberosa lah, atau gardenia ya, pokoknya yang bunga-bunga warna putih. Abis itu ada frangipani, ilang-ilang atau bunga kenanga, mas, terus tentunya amber, terus ada cedarwood, ada vanilla, dan cashmere. Nah, awal-awal penyemprotan seperti yang di Eau de Parfum Poudre, ini wangi bunga juga. Cuman ya itu tadi, wangi bunganya beda. Di sini white flower, frangipani, dan bunga kenanga atau ilang-ilang. Dan tentunya langsung diikuti oleh wangi emas. Jadi tadi kan mirip-mirip ya, yang poudre itu bunga-bungaan diikuti dengan emas. Nah ini juga sama, yang ambre ini bunga-bungaan diikuti dengan emasnya. Cuma di sini bunga-bunganya di kedua parfum ini beda. Nah, habis itu kalau udah didiemin baru muncul ambernya, terus vanilla. Di sini yang lebih kecium setelah opening note itu vanilla. Cuman ya itu tadi, kalau udah didiemin dry downnya, pokoknya yang paling kedapet atau yang paling kecium selama pemakaian ambre ini, yaitu emasnya tentunya, frangipani, dan ilang-ilang ya. Jadi white note-nya, yang sebenarnya white note itu dominan ya dibanding wangi bunga-bungaan yang lain, tapi di sini white flower note-nya itu udah pudar. Yang kecium, yang dominan bunga-bunganya di sini frangipani dan ilang-ilang, dan tentunya emas. Jadi ya itu dia kenapa saya bilang ini dua-duanya mirip-mirip, karena dua-duanya lebih ke note emas ya, sama. Dua-duanya emas, cuman ada sentuhan yang berbeda, yaitu sentuhan bunganya ya, yaitu frangipani dan ilang-ilang di amber atau ambre, dan untuk poudre itu emas dan jasmine plus kumarin tadi. Nah, jadi di sini ambrenya ini atau note ambernya, dia itu nggak begitu kecium ya, benar-benar tipis ya, sama sekali nggak ada note-note yang hangat-hangat gitu loh. So dua-duanya ini sama-sama note musk ya, note musk dengan sentuhan aroma bunga yang berbeda di setiap parfumnya ya. Jadi buat kalian pencinta parfum-parfum musky gitu, bisa kalian coba yang dari Narciso. Jadi jangan juga terkecoh oleh namanya ya, tadi yang saya jelaskan antara poudre dengan musky ya, atau musque, dan juga yang ini ambre ya. Jangan membayangkan atau berharap wangi-wangi hangat ambery gitu, enggak. So ini dua-duanya aroma musky-nya yang dominan dan bunga-bungaan. Oke, dua-duanya enak, dua-duanya wangi yang bisa saya bilang moderate ya, enggak ke arah skin scent juga enggak, dan juga bukan wangi-wangian yang bis yang aromanya kuat. Jadi tengah-tengah. Jadi ya itu tadi bisa saya bilang versatile. Jadi bisa aman dipakai kapan aja, kantoran, kuliahan, hangout ya, sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam. Dan juga karena dominannya musky ya, terus baru kedua itu bunga-bungaan. Jadi buat saya, karena ini dominannya musky, ini nggak hanya bisa dipakai cewek aja, tapi juga bisa dipakai cowok ya. Cowok kan banyak juga yang suka wangi-wangian musky gitu. Oke, terus untuk ketahanannya ini lumayan lah, 6 jaman dapat. 6 jaman dapat. Ini di kulit saya loh. Kalau kalian mungkin bisa beda-beda ya. Tapi untuk 6 jaman udah, zaman sekarang ya, parfum designer 6 jaman udah lumayan oke. So bisa kalian pakai. Kalau saya pribadi untuk beli full bottle-nya, saya cukup puas untuk travel size-nya. Setidaknya saya udah tahu ya
karena saya suka menjelajahi parfum-parfum baru. So untuk sementara untuk beli full botolnya enggak ya, karena juga parfum Musky buat saya suka tapi bukan penggemar berat, cuman jadi bisa cukup tahu aja saya udah puas dan wanginya enak. Jadi ini bisa buat saya dipakai kalau misalnya lagi apa ya, lagi dalam suasana tenang, nyaman, lagi relax ya, jadi pengen pakai parfum ini. Kalau untuk kerja sih secara pribadi saya lebih suka wangi-wanginya yang kuat-kuat aromanya, dan tentunya lebih tahan lama dibanding yang ini yang 6 jaman. Oke, so begini aja, semoga kalian puas dengan video saya. See you on my next video. Bye bye.